diwarisi bukan mewarisi. Maka di saat nenek meninggal dunia, yang meninggal gak dapat dong karena mati duluan. Yang tersisa tinggal ibundamu. Nah, tinggal kita perlu lihat ibundamu jelas pewaris yang pasti karena adalah anak kandung dari bayi ibundamu. Cuman apakah ibunda masih punya saudara? Kemudian anak yang meninggal duluan laki atau perempuan? Punya anak? Belum nikah semuanya? Belum nikah, sudah punya anak, masih ada anaknya. Cuman kemudian nenek punya saudara, masih hidup. Duluan mana dengan nenek? Jadi nanti itu dimasuk juga itu nanti, karena itu saudara nenek. Jadi yang mewarisi nanti adalah karena nenek punya saudara, berarti saudara nenek dapat bagian. Beda kan meninggalnya saudaranya nenek kan setelah nenek yang dua itu. Yang dua itulah yang mendapatkan warisan dari nenek. Laki atau perempuan duanya? Oh, enggak. Yang saudaranya nenek, yang meninggalnya setelah nenek. Satu toh, nggak ada lagi, bukan dua katanya tadi. Anaknya. Oh, baik. Jadi berarti yang mewarisi adalah saudarinya nenek ada, kemudian anak perempuannya ibunda Anda juga mendapatkannya. Nenek nggak punya suami kan? Nah, begini ini perlu dilacak. Jangan sampai yang seharusnya mendapatkan warisan lalu tidak diberi waris. Memang anaknya nenek teramat dekat karena anak. Cuman berarti saudaranya nenek itu saudara, nggak boleh ditinggalkan. Jadi saudaranya nenek juga mendapatkan yang masih hidup itu. Kemudian daripada saudara-saudaranya nenek, karena permasalahan nenek tidak punya anak laki-laki yang hidup setelah nenek. Kalau seandainya nenek punya saudara laki-laki yang hidup setelah nenek, nanti diambil oleh ibu Anda sama anak saudara laki-lakinya sudah beres. Cuman karena nenek tidak punya anak laki-laki, berarti itu nanti banyak yang boleh menerima, termasuk nanti saudaranya nenek. Nah, saudaranya nenek, kalau sudah nggak ada yang lagi, anak saudaranya nenek. Jadi tolong hati-hati, jangan langsung diambil oleh Anda. Harta waris adalah harta yang penuh berkah kalau diambil dengan cara yang benar. Tapi ternyata itu menjadikan permusuhan kalau diambil dengan cara yang tidak baik. Hati-hati, jangan sampai ada di antara kita mengambil sedikit pun dari milik saudaranya. Dan ini wasiat untuk semuanya, pesan untuk semuanya. Kalau ada pembagian waris, tolong Anda yang paling lembut hati, jangan mengangkat suara. Sebab kalau urusan waris yang gede syaitonnya, iblisnya. Sehingga yang rebutan waris bukan orang kaya saja, orang melarat, rebutan tikar robek sama meja patah kaki. Yang penting masuk neraka. Rebutan waris bukan saja orang bodoh, orang alim pun rebutan waris. Kiai meninggal dunia, punya anak 2 ustadz muda, rebutan kantin pondok. Na'udzubillah, jadi waris itu na'udzubillah. Makanya rebutan waris itulah ahli neraka berjalan di atas bumi. Dan Anda jangan masuk bagian semacam itu. Kembalikan ulama, nanti didata semuanya masih ada siapa, dan itu mendapatkan bagiannya. Dan memang ibunda Anda sangat berhak mendapatkannya. Akan tapi Anda punya saudara berapa? Apalagi ada saudara. Jadi peninggalan ibundanya dibagi dengan saudaranya juga. Jadi nonton nanti kalau memang benar-benar realnya seperti apa yang masih ada. Jadi yang jelas saudaranya nenek mendapatkannya, anak saudara nenek karena sudah nggak pada ada mendapatkannya, saudara Anda mendapatkannya, saudara Anda mendapatkan dari ibu Anda, karena ibu Anda mendapatkan dari nenek Anda, seperti itu ya. Tolong ditulis yang rapi supaya tidak ada yang kalah. Intinya nasihatnya satu, jangan gampang mengambil harta waris kecuali dengan cara yang benar sesuai dengan syariat. Baik, terakhir pertanyaan terakhir, ya, singkat. Pertanyaan tertulis yaitu izin bertanya Bu ya, orang tua saya itu bapak saya punya hutang ke nenek, orang tuanya bapak, sedangkan bapak sudah tua dan tidak mampu membayar hutangnya. Berarti hutang itu tanggung jawab siapa? Bapak atau anak-anaknya, cucu? Demikian. Jadi hutang seseorang tidak akan menjadi tanggungan orang lain. Hutang suamimu bukan tanggunganmu, hutangmu bukan tanggungan suamimu. Hutang
Pelit banget. Utang suaminya dibantu lah, suaminya utang nggak dibantu. Laluan kan. Ini belum ngaji banyak ini. Bantu suaminya kalau punya utang, kasihan dong dia. Beri kesenangan untuk berbuat tahun-tahun. Pelit banget kan. Sudah kelompok lama-lama masih pelit. Jadi maksudnya, jadi kakek, ayah punya utang ke nenek, ya kan? Maka bukan kewajiban anak untuk membayarnya. Tetapi kebaikan hati seorang anak agar ayahnya lega sehingga kerja untuk bayar utang ayahnya. Sampai hari ini pun Anda tidak punya kewajiban membayar utang ibu. Cuman hidup bukan ingin bahagia sehingga sampai pergi ke sini ingin bayar utang ibu. Jadi secara kewajiban tidak ada kewajiban bayar utangnya orang lain. Cuma nanti kalau subhanallah ayahmu yang bertanya, kok ayahmu meninggal dunia? Ingat, kalau ayahmu meninggal dunia, kamu tidak boleh mewarisi hartanya kecuali diambil untuk bayar utang dulu. Di situ baru. Anak jahat tiba-tiba langsung ambil anaknya, coba dibagi sebelum ditagih utang. Kurang ajar. Segera beresi mana utangnya ayah atau ayah ke nenek, bayar utangnya semuanya, baru setelah dibayari baru dibagi waris. Akan tapi selagi masih hidup tidak ada kewajiban bagi anak membayarkan utang ayahnya kecuali karena bakti dan kasih sayang seorang anak, takut ayahnya ditagih terus sakit stres maka saya akan bayari, bahkan berkata akan saya bayar nanti, saya tabung. Jadi seperti itu ya. Cuman jangan mendengar omongan ini langsung sudahlah saya gak bantu ayah. Ayahmu adalah ayah, ibundamu adalah ibundamu, suamimu adalah suamimu. Bukankah itu kekasih hatimu? Itu gak apa-apa, saya berbari setelah itu hidup bahagia indah. Ini saja. Mungkin ada pertanyaan masalah ekonomi, masalah bisnis tadi sudah. Baik. Terima kasih Buya atas jawabannya dan nasihatnya. Demikian saudara-saudara sekalian, mohon maaf apabila belum ada yang berkesempatan bertanya langsung ya karena keterbatasan waktu. Tapi insya Allah selebihnya apapun pertanyaan mengenai syariat itu bisa diakses melalui channel YouTube Al-Bahjah TV atau Buya Yahya, insya Allah. Di situ banyak tanya jawab tentang fikih, tentang syariat juga yang bisa disimak. Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Dan selanjutnya Buya mohon izin sebelum diakhiri ada saudari kita yang ingin berikrar syahadat. Mohon kiranya ada bimbingan dari Buya. Silakan, ini bisa ke depan sih. Aduh pengen nangis. Dari mana? Saya langsung sama Buya, Masya Allah. Dari mana? Masya Allah, terima kasih. Ya. 7 tahun yang lalu pertama saya datang ke sini, saya ikut majikan dan majikan itu benar-benar orang Buddha. Dan saya disuruh majikan masuk Buddha, saya nggak mau. Akhirnya di saat saya pertama kerja ini nggak boleh, kerja itu nggak boleh. Saya bingung Buddha. Setelah itu karena saya baru pertama dari Indonesia, saya bingung kalau begini gak boleh, begitu gak boleh, takutnya saya dipulangkan. Sementara di rumah ada anak kecil dan harus bayar hutang-hutang. Saya bingung ya. Akhirnya mau gak mau saya disuruh masuk Buddha, akhirnya saya ngikut. Tapi dari hati dan pikiran saya tetaplah Islam. Tapi sampai saat ini pikiran saya nggak tenang ya. Terus sekarang masih di majikan yang sama? Enggak, cuma 2 tahun setelah itu. Sekarang sudah bebas dengan majikan itu? Bebas, tapi hati saya nggak tenang. Allah makasih. Dengar ketidaktenanganmu itu seruan iman yang amat dalam. Itu yang menjagamu. Dan bersyukur punya hati semacam itu. Dan ingat yang lalu biar berlalu. Allah Maha Pengampun. Dan memang itu usaha yang paling gede menyebut Tuhan Allah. Tapi kalau kita kembali, Allah pun mengampuni.
Tinggal nanti harus makin semangat ya, dekat dengan syariat, ya. Menjalankan kewajiban agama, jaga auratmu, jaga pergaulanmu. Ya usah khawatir, selain bersyahadat, yang lalu berlalu sudah selesai. Apakah Allah mengampuni dosa? Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Yang dikatakan orang yang menyekutukan Allah masuk neraka selamanya, yang tidak tobat seperti kamu. Ini adalah tobat, Allah ampuni, selesai. Sudahlah ya, yang lalu biarkan berlalu, ke depan hati-hati. Kalau suatu ketika ada ancaman lagi, tidak. Iman, Allah, Rasulullah, nggak bisa diganggu. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbebaskan ya. Tinggal sekarang khusyuk, berkumpul dengan perkumpulan mulia semacam ini. Jangan sampai berpindah pergaulan, pindah. Setiap Ahad cari pengajian, setiap Sabtu cari pengajian yang bisa rutin. Dan jangan usah diceritakan tentang masa lalu ini. Ya, anak-anak juga nggak perlu tahu. Alhamdulillah. Semua media ditutup semuanya. Ini hanya untuk pribadi ya. Cukup insya Allah, Allah ampuni. Jangan khawatir. Suami di mana? Tidak punya suami. Karena saya bekerja, setelah saya sukses, akhirnya suami minta cerai. Karena saya jengkel, akhirnya saya mengurus perceraian. Iya, Setelah itu. perceraian selesai, beberapa bulan kemudian suami saya menikah. Alhamdulillah. Ya, salam. Nanti dapat suami lebih baik. Amin. Itu yang kami sampaikan. Seharusnya adalah dengan kesuksesanmu, kamu semakin lembut dengan suami. Ke depan insya Allah dapat suami diganti. Suamimu yang dulu baik, buktinya dia segera menikah karena pengen cari yang halal. Tidak usah disesali, bumi Allah luas. Laki-laki tidak hanya dia saja, masih ada yang lain. Yang penting iman sudah kembali, kemudian berpikir tentang pernikahan, nggak apa-apa. Suami yang soleh, ya, yang bisa memuliakan. Bismillah ya, indah karena Allah. Anak ada berapa? 2. Sudah gede? Kelas 3. SD? Sudah berapa lama di sini? 7 tahun jalan. Anak ditinggal sama 7 tahun? Enggak, anak 2 tahun terus saya pergi ke sini Masya Allah. Jadi jarang ketemu ibunya. Sama siapa sekarang? sama mantan suami. Oh, yang biayai? Yang biayai kirim terus. Suami biayai. Saya yang membiayai, tapi setelah saya cerai akhirnya saya jarang ngirim uang. Oh gitu. Anak siapa itu? Anak dia, bukan anakmu. Baik. Tidak boleh begitu. Ambil hatinya anak. Ambil hati anak. Tetap saja membantu, tapi bukan untuk rebutan. Alhamdulillah suamimu tanggung jawab merawat anaknya. Biarkan dia. Tapi tolong kasih usulan di pondok ke di tempat yang mulia. Sudah yang lalu biar berlalu. Selesai ya. Insya Allah dapat suami yang baik lagi. Amin. Dan semakin tawadhu. Amin. Ya, mungkin suamimu bisa lebih kaya dari kamu, bisa saja lebih di bawahmu. Apapun bentuknya, tetap tawadhu, nggak boleh sombong. Baik, cukup. Baik, bersyahadat. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah. selain Allah. Aku yakin Aku yakin dan bersaksi dan bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah. dan sesungguhnya Dan sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Kembali. Dan biasanya rata-rata kalau orang pernah kebelasan dalam itu, kalau sudah masuk kembalinya lebih indah dari sebelumnya. Karena sudah pernah merasakan pahitnya, rupanya iman yang salah, hati kecilnya masih selamat. Sekarang kembali ke lingkungan iman yang benar, indah insya Allah ya. Insya Allah, jaga insya Allah. Baik, sama-sama. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pada rokok ya. Insyaallah. Ya, silakan. Ya. Lagi nanti kan biar di Indonesia. Ya. Carikan jodoh yang baik. Amin. Ini ada permintaan dari panitia. Majelis Buya di Indonesia itu dia tidak pernah ada kota amal berjalan. Karena yang ingin berbuat baik harus berkorban dong, mendatangi kota amal.
Cuman katanya kalau di Hongkong sudah biasa semacam itu, dia minta izin. Kalau minta izin sudah. Oh, mungkin hanya di sini saja, tidak diizinkan tempat lain. Karena ada sebagian tidak bisa transfer yang ingin membantu perjuangan dan sebagainya. Cuma terlanjur tadi punya uang saku mau beli bakso nggak jadi mau dimasukkan kota boleh, akan tapi tentunya yang memang tidak membuat